menjalankan doa saat hari ini jam 12 siang adalah umat muslim yang namanya sholat zuhur. Nah, terus Markus 1 ayat 35. Di sana menjelaskan bahwa berdoa sebelum matahari terbit yaitu sholat subuh. Dalam Lukas 6 ayat 12, Yesus berdoa semalam-malaman. Hanya umat Islam menjalankan itu, namanya sholat isya dan tahajud, disambung dengan tahajud. Nah, baginda Rasulullah melengkapi dengan namanya sholat maghrib. Jadi kita sekarang menjalankan sholat 5 waktu yaitu sholat maghrib. Nah, jadi itulah cara bagaimana kita berseri kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada beliau dengan bagaimana di saat beliau dengan gelarnya Subhanahu wa ta'ala, yaitu Maha Suci dan Maha Tinggi, kita tidak perlu menara Eiffel untuk mencari ketinggian itu. Cukup kita bersujud, menempatkan kita punya posisi ke lantai, kita akan merasa dekat dengan Allah. Mencari ketinggian itu tidak perlu naik ke tinggi tempat tinggi, cukup kita akan merasa dekat dengan Allah itu sendiri. Itu mungkin konsep kita bersandar kepada Allah. Mbak mungkin pelajari lebih jauh tentang bagaimana apa yang diajarkan Yesus Kristus, karena saya yakin tidak ada bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa Al-Masih. Jadi insya Allah di sini kita tinggal mengupdate keimanan kita, karena ajaran tauhid dari zaman Nabi Nuh, Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, Esau, Yusuf sampai ke Ayub sampai ke Yesus Hamasiah tidak ada berbeda, yaitu Qul Allahu Ahad. Yang beda adalah ajaran Al-Quran sangat update untuk diimplementasikan di kehidupan di tahun 2023, di abad sekarang ini. Al-Quran adalah Alkitab yang paling rasional yang bisa kita terapkan di zaman ini. Jadi itu. Jadi kalau Mbak bicara tentang ilmu budi pekerti, ilmu adab, itu dari mana? Semua bersumber dari Al-Quran yang dipakai dalam pendidikan formal Republik Indonesia ini. Bagaimana kita menghargai orang lebih tua, bagaimana kita menghargai segala sesuatu, bagaimana kita masuk ke rumah Assalamualaikum, itu semua bersumber dari Al-Quran. Jadi ajaran adab yang berlaku di negara ini semua bersumber dari ajaran Islam. Seperti itu Mbak. Jadi mungkin Mbak mengkaji lebih jauh, saya bantu dalam doa. Jadi dari 2,6 miliar penduduk Kristen, 2,1 miliar umat muslim di dunia. 2,1 miliar umat muslim di dunia, dari segala jenis pandangan mazhab apapun, dari Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain, kita menyembah satu Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana mereka 2,6 miliar masih berpolemik siapa sih Tuhannya, yang satu, yang dua, atau yang tiga. Jadi kita sini sudah fokus mengumpulkan amal dan ibadah, di sana masih sibuk, masih cari siapa sih Tuhan yang sebenarnya, kayak gitu. Jadi ayolah kita masuk, seperti saya bilang sama umiku malam hari itu sebelum saya bersyahadat, saya bilang, Umi Mican, insya Allah saya akan masuk Islam, saya akan naik perahu kebenaran Islam, kita akan sama-sama mendayung menuju ke jannah, kita akan sama-sama meraih tiket yang namanya Husnul Khotimah. Amin. Itu saya sama sampaikan kepada Mbak. Mudah-mudahan Mbak ikut kebenaran itu Mbak. Terima kasih Mbak. Salam untuk saudara-saudara di Manado ya. Doakan nih Kak William cuman 1-2 hari ke depan katanya. Tapi Bang Stanley kemarin kan Kak Umi bilangnya sabar Umi, saya pelajari dulu 14 juz lagi. Wah Bang Stanley kalau 14 juz mau sampai kapan? 1 tahun 2 tahun. Makanya itu sama Kak William. Yang Umi kemarin tekankan sama Bang Stanley juga kayak begitu. Bang Stanley pada saat Bang Stanley bicara sama Umi 14 juz lagi, Bang Stanley sekarang mau tidur, yakin nggak besok masih bisa bangun? Enggak Mi. Ya udah Umi tolong doakan aja, doakan, ayo kita sama-sama saling mendoakan supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Berarti udah sip banget. Nah, insya Allah Kak William juga. Amin. Mumpung ada Bang Zuma, ada Kak Stanley. Iya betul. Tinggal Gurunda tinggal pandu bisa syahadat. Jadi Mbak William begini Mbak ya. Esensi dari 30 juz 114 surah 6.200 sekian ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah esensi bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi kepada sesama manusia, yaitu yang diajarkan Yesus Kristus atau yang diajarkan baginda Rasulullah, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Mbak tinggal bagaimana mengkaji. Tidak perlu ragu seperti tadi Umi bilang, kita kalau mempelajari 114 surah masih butuh waktu. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Kita cukup berakhlak dulu. Kalau kita sudah punya akhlak, kita bisa mengaji. Itu insya Allah ilmu juga akan tetap kita update tiap hari. Perlahan-perlahan kita pelajari dari surat Al-Fatihah sampai akhirnya kita bisa sampai ke juz terakhir. Mungkin itu Mbak, nanti kalau memang sudah ini kita bisa sama-sama belajar Mbak. Saya juga masih banyak belajar dari umiku sama gurunda-gurundaku di atas yang begitu banyak ilmunya, luar biasa. Terima kasih. Oke. Jadi ya itu tadi pertanyaan aku, ya udah. Karena aku udah ngantuk banget ya, insya Allah. Iya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Yakinkan aja dulu, teguhkan dulu keinginan Mbak, teguhkan dulu. Kalau gini Mbak,
yang dulu menghambat saya buat bersyahadat adalah duniawi, Mbak, keluarga dan teman dan harta. Itu yang membuat saya lama sekali untuk bersyahadat. Ya. Jadi mudah-mudahan Mbak satu keyakinan. Kalau niat Mbak hanya untuk Allah, saya jamin insya Allah semua akan dipenuhkan kepada Mbak. Ya, saya nggak tahu apa yang ini. Selama ini Amin, saya udah 2 amin. tahun, 2 tahun saya mualaf, 2 tahun saya mualaf, saya jauh dari Iya keluarga. ini. Mbak Mican tahu saya gimana dibuang dari keluarga, dia nggak dianggap lagi. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun ini semua membaik, Mbak. Dari hubungan dengan keluarga, dengan papa mama, dengan saudara-saudara saya semua, mereka menerima bahwa pilihan saya ini udah tepat. Kenapa? Karena saya tunjukkan adab saya, akhlak saya, Mbak. Nggak perlu kita tunjukkan yang lain, nggak perlu kita sebarkan apa yang baik, nggak perlu. Tunjukkan saja kalau kita sudah berubah. Tunjukkan saja kalau kita sudah jadi manusia yang benar. Karena Islam mengajarkan yang benar, tidak mengajarkan maksiat, tidak mengajarkan apapun. Buktikan saja itu, Mbak. Saya yakin, insya Allah semua akan dikembalikan kepada Mbak. Nggak usah kita terlalu mengejar dunia, Mbak. Kenapa? Karena Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi, Mbak. Ya, Iya. itu yang saya yakin dari awal. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semua, memulai hidup dari nol, ya karena saya yakin Allah itu Al-Wahhab, segala Maha Pemberi. Begitu juga saya yakin kenapa saya akhirnya memutuskan mualaf, Mbak. Kenapa? Karena saya udah yakin sekali bahwa apa yang saya tinggalkan dan apa yang saya terima di depan itu adalah yang benar. Ya, Mbak sudah banyak pertanyaan tadi, mudah-mudahan kedepannya Mbak bisa merenungi jawaban kami. Kalau memang ada pertanyaan jangan ragu, Mbak, bertanya kepada saya, Bang Stanley, Bang Juma, DM saja, Mbak. Kalau perlu nanti saya kirim nomor saya ke Mbak. Oh iya, Ya. boleh. Kalau Mbak meragu-ragu tentang ada yang mengancam Mbak, ada yang kira-kira menindas Mbak, intimidasi atau persekusi, bilang ke saya, Mbak. Insya Allah kami banyak dimanapun kami akan hadir mendukung Mbak. Jangan takut, Mbak. Ya, karena saya sudah banyak ditelaporkan bahwa mualaf-mualaf dipersekusi, diintimidasi keluarganya banyak, Mbak. Alhamdulillah semuanya selesai. Akhirnya keluarganya menerima. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak di sini, Mbak bisa catat. Nanti saya kirim nomor saya ke Mbak di DM. Supaya Mbak ada apa-apa tinggal nanya, Mbak. Tinggal minta tolong. Insya Allah kami bantu, Mbak. Kami tersebar kok dari Sabang sampai Merauke. Api tersebar. Ya, dari api kan, api Jateng ada, api Jabar ada, dimanapun api ada. Begitupun Gerham Mualaf dimanapun ada. Jadi Mbak nggak usah takut, pasti akan ada yang membantu Mbak, ya. Oke. Ya. Iya. Mungkin tambahan sedikit sekalian, Mbak William. Siap. Mbak William. Ya. Iya, jadi gini Mbak, ini yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini kan banyak framing dan agama Islam itu sendiri, banyak hujatan, jangankan banyak sih apologet Muslim yang difitnah sana sini. Jadi itu jangan dihiraukan, karena jangankan kita Mbak, jangankan Mbak Umi Mican, jangankan Kakanda Glenn, bagian Rasulullah, Nabi Isa dan lain-lain itu semua difitnah semua. Jadi kalau kita bersosial media, filter baik-baik informasi yang diterima di sana, karena saya yakin di room-room tetangga di sini pasti banyak yang memfitnah agama ini, begitu Mbak. Saya bisa bantah semuanya, tapi maksudnya kalau ada room ada kesempatan untuk bisa kita tapi kalau itu ya penting itu jangan sampai termakan oleh framing, karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu aja Mbak tambahannya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, makasih. Oke. Luar biasa nih dikelilingi para mualaf nih, ada Bang Zaid mualaf, Bang Glenn mualaf, Bang Stanley mualaf. Umi izin menambahkan, Ya, Umi. Bang Zaid. Iya, Silakan, memang Bang Zaid. aku yang menambahkan pembicaraan Bang Sani tadi, memang kan benar akhlak itu diutamakan. Makanya kan di Al-Quran juga kan dikatakan kan, al-adabu faiqal ilmi kan, utamakan adab daripada ilmu gitu kan. Bahkan dikatakan di Yohanes 17 ayat ke-3, bahkan di Yeremia 10 ayat ke-10 itu dikatakan lagi, Mbak William, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan raja yang kekal. Bahkan ketika Mbak William dan para teman-temannya itu mengatakan bahwasanya Yesus Kristus konsep penyelamatan, ketika kita percayakan Yesus Kristus itu adalah konsep penyelamatan, sedangkan Yesus itu membantahnya Mbak William. Mbak William bisa baca di Matius pasal 18 ayat ke-6. Di situ tulisannya merah. Akan tetapi barang siapa yang menyesatkan daripada anak-anak kecil ini untuk percaya kepadaku Yesus, maka dia harus tenggelamkan ke dalam lautan. Mungkin itu aja sih Mbak William. Berarti kan jelas Yesus itu bukanlah konsep penyelamatan Mbak William. Bismillah. Kita doakan. Yang paling penting kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan Mbak William sehat selalu, keluarga sehat selalu, diberikan umur panjang sampai menjemput syahadat kita sama-sama satu perahu dalam kebenaran ini, Mbak. Amin.
Apa Mbak William sudah yakin Muhammad adalah nabi penutup dan nabi terakhir? Itu kan saya bilang saya belum terlalu gimana gitu. Makanya Oke, saya terus ya. Ya, dipelajari aja Ya, dulu. Tadi dipelajari ayat-ayatnya dulu. sudah disampaikan ya, Iya. baik dari Bible Sudah atau dari disampaikan. Al-Quran. Hmm. Oh ya, Oke, baik, Bang baik. Glenn, ada sedikit Ya. ini ya, karena banyak sekali WhatsApp DM ke Umi yang bertanya masalah kemarin itu ya. Ini sekalian aja mumpung teman-teman yang nonton masih rame. Jadi alhamdulillah ya, karena kemarin kita juga dari API seolah-olah agak dipersalahkan juga oleh netizen. Mana nih API kok dibiarkan ada penghujatan-penghujatan. Jadi teman-teman harus paham, API itu bukan lembaga hukum, tapi kita ini adalah yayasan yang menjadi wadah para apologet. Nah, apologet kita ini dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh payung hukum. Jadi API ini bukan lembaga hukum sehingga pada saat ada kasus misalkan belum terselesaikan namanya proses hukum ya Bang Glenn ya Bang Glenn lah sebagai praktisi hukum itu tidak kayak orang makan cabai teman-teman ya. Jadi ada prosesnya dulu. Jangan langsung waduh udah kayaknya udah pada emosi gitu yang menghujat ada hujatan dari roomnya siapa kemarin itu langsung emosi teman-teman dan yang banyak diserang orang-orang API gimana nih API udah ada tapi kok dibiarkan tidak ada pembiaran kita bekerja semua tapi silent. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat prosesnya alhamdulillah tadi Umi sudah komunikasi dengan Bang Hendra, komunikasi dengan Abang Dazuma juga sudah boleh belum? Karena ini teman-teman netizen pengen tahu nih kabar mengenai masalah penghujatan yang kemarin dilakukan oleh si Khalifah Malik Ferguson di roomnya siapa 1% itu sudah ada ya. Kalau teman-teman mau mengakses mau nonton silahkan ada di VT-nya Michan Kristologi 3 akun Umi tapi yang Kristologi 3. Jadi teman-teman bisa nonton di sana ya. Insya Allah, jazakumullah khairan kasiran Kakak Di. Assalamualaikum. Jadi kemarin itu sudah dilaporkan oleh 3 pihak berkolaborasi. Dari Betul. API diwakili Bang Handi, dari Graha Mualaf diwakili oleh Muaraf Prince, Andre, sama Bang Dewa Putu dari MUI. Jadi kemarin sudah 3 pihak. Jadi yang bikin kendala ini sebenarnya adalah mereka ini kan pakai akun-akun yang bodong, akun-akun yang nggak sesuai dengan nama didaftarkan, udah gitu mereka memang karena niatnya untuk menghujat, akhirnya akun-akun itu disembunyikan sebagaimana rupa caranya supaya tidak terlacak. Tapi Jangan terlalu teknis dulu, Bang. Iya. Oke, nah Iya, ini udah dapat begitu. semua. Ya, Jadi kita begitu udah aja laporkan ya, informasinya. udah laporkan. Nah. Iya. Jadi informasinya nanti bisa dilihat di akun Michan Kristolog 3 ya karena kemarin banyak banget Umi sampai pusing yang DM yang WhatsApp. Udah alhamdulillah tadi Umi sudah izin sama Bang Hendra, sudah izin juga sama Bang Dezuma dan silahkan boleh sekarang. Kemarin kita masih tahan dulu ya Bang Handi ya karena Bang Handi juga ada terjun di sana. Oke, silakan dilanjut. Ya, untuk ya Mbak William, ini nama aslinya Mbak William atau Ya, bukan? nama anak aku. Oh, ya udah. Nama Nanti kalau Nama asli aku Marina. Marina, oke Mbak Marina, nanti untuk selanjutnya coba dipelajari lagi lebih lanjut, kan tadi beberapa ayatnya sudah direferensikan oleh Bang Juma. Nanti coba dibaca lagi, diresapi, buka hati, buka pikiran Mbak. Jangan terkungkung, jangan terbelenggu oleh doktrin dan dogma, itu yang saya mohon. Dogma dan doktrin lepaskan dulu karena dogma tidak terlalu benar, doktrin tidak benar-benar. Ya, lepaskan dulu. Nanti kalau untuk masalah hukum yang Mbak itu, insya Allah Mbak coba telepon saya. Nanti saya kasih nomor Mbak, telepon saya, kita konsultasi, saya bantu dari Jakarta Mbak. Insya Allah selesai. Ya. Oh enggak, nanti kan ini aku di Semarang. Nanti sekitar tanggal 7 aku mau ke Jakarta. Mau ke Bekasi. Oh. Ya nanti kalau gimana bisa ketemu lah, tapi kasih aja nomor. Gitu bisa. Ya nanti saya DM nomor saya Mbak Marina ya. Ya, oke, siap. Oke, kalau mau istirahat silakan, kalau mau bersyahadat silakan, sekarang silakan. Mungkin dari kakak Gurunda Bang Zuma mungkin bisa bantu ini. Iya, bantu syahadat, menambahkan sedikit. Ya, bantu tambahkan. Baik. Oke. Ya, saya mau turun dulu ya, nanti besok saya kembali lagi. Oke.
Ya, Bang Juma udah rehat itu kayaknya udah malam di sana. Mbak William saya sudah follow ya, nanti kita komunikasi di DM ya, nanti sharing-sharing tuh. Iya, nanti ada Mbak kan, ada Glenn, ada Bunda Mican juga. Iya, iya. Ya makasih ya. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada saudara-saudaraku seiman yang ada di bawah. Terima kasih banyak. Mungkin saya pamit juga. Saya cuma tadi pengen sharing sama saudara saya yang insya Allah dalam waktu dekat ini, insya Allah akan mualaf juga. Itu aja, Umi, Kanda. Kemarin kita belum ngomong banyak nih Bang Stanley nih masalah game HK nih. Ya, ya, ya betul Bang. Oke, kalau gitu silakan Bang Stanley kalau mau istirahat. Ada yang ini masih ada Saya monitor di bawah saja. Siapa tahu ada OTN yang mau naik mau sharing sama Bang Zuma. Saya di bawah saja monitor. Tadi hanya pengen banget ngobrol sama dia. Siapa tahu bisa bermanfaat juga buat beliau tadi. ya, mudah-mudahan hidayah menghampiri saudari kita. Bismillah, kita bismillah semua, kita doakan sama-sama ya netizen yang nonton di bawah, kita doakan sama-sama malam ini, mudah-mudahan ada saudari kita yang menjemput hidayahnya malam ini. Amin, amin. Syukron katsiron Bang De, syukron katsiron, syukron. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Terima kasih banyak. Ini Bang Singalah monitor, jangan kayak kemarin lagi rungkat tiba-tiba. Bang Singalah. Allah khairan kasiron Kakak Adi, berkah selalu. Berkah. Iya, Bang. Iya. Masih Mas mantap ya. bangun. Saya kira kayak kemarin lagi rungkat Iya, Bang. tiba-tiba kan Siap, gak enak siap. banget ya. Bang Da masih bangun, Bang Da. Enggak lah. Bang Zuma. Makanya dari tadi ini takutnya Dikirain mau keburu rungkat. sadat sekarang. Ya, kita jangan maksa Nggak lah. apa-apa, Kalau kasih memang waktu. belum, nggak apa-apa, nggak kasih waktu. Mungkin beliau sudah ada janji dengan Ustadz sebelah sana, kita kan nggak tahu. Karena Ini waktu ada itu 02 juga, menaikkan lagi. waktu itu juga Bendera ada di bawah. saya waktu mau bersyahadat itu kan saya banyak ngobrol sama Uni Rifa, tapi karena kebetulan saya udah janji dengan Ustadz Kodondi, ya akhirnya saya nunggu Kodondi ke Bandung waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu hostnya kehabisan paket ternyata Umi. Oh, Kehabisan pantesan. paket. Pagi saya udah telepon kemarin gimana Bang saya habis paket. Kalau Umi sih udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umi udah tahu Bang, siap jam 2 udah siap-siap aja kita pasang sabuk pengaman. Tadi katanya masang wifi tuh Enggak hostnya. usah, enggak Bang Nal. Nggak usah dibocorin Bang Gak Nal. apa-apa kalau yang bagus-bagus tuh bocor gak masalah. Jadi teman-teman netizen yang ada di bawah yang terkasih, Umi mohon ya, kalau ada orang bicara itu biar kasih kesempatan dulu, jangan di ini. Adab kita digunakan ya, karena mau Umi, mau Bunda Rahma atau siapapun yang bicara tidak memotong. Maksudnya pada saat Bang Zuma bicara kita diam, tapi pada saat kita pun kalau bicara selalu minta izin dulu, seperti itu. Jadi jangan apa ya, teman-teman kalau itu nonton aja, nyimak aja gitu. Jangan suka itu. Umi pun bukan orang baru teman-teman ya. Umi bukan orang baru. Umi itu satu barengan sama Bang Zuma, dibesarkan bareng, bukan orang baru. Ya, Ya, itu Mungkin Umi ya- orang lama. Ya kan, ya mungkin Iya. yang baru-baru main TikTok belum pernah main Zoom, kita nggak tahu Umi itu orang lama. Masih angkatan Bang Handi, Bang Juma, siapa lagi nih? saya. Kalau saya kan emang baru-baru, saya baru 2 tahun lah. Soalnya Kalau kan dulu saya sehari-hari kan nggak emang di aku sini. mama Umi, ya Mi. Apa Bang Hanan? Kalau sehari-hari emang aku mama Umi, jadi udah kenal sama Umi. Iya. Ini netizen belum kenal Umi. Umi kan orang lama.
Ya jadi ya salam kenal nih buat semua teman-teman yang baru ketemu sama Umi di room ini ya. Jadi Umi tuh udah debat itu dari mulai zamannya Facebook 2009 sama Bang Zuma, Ustadz Sugi. Nih Bang Handi dulu yang selalu ngewasitin Umi. Rajin banget kalau Umi debat sama Otan. Bang Handi yang selalu jadi wasitnya.